Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga tetap sehat dan semangat belajar meskipun dari rumah masing-masing. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, pakai masker. Dan yang ketiga, jaga jarak. Jumpa lagi dengan saya, Marwia SAG, MPD, Guru UPT SMP Negeri 2 Supa dalam materi Tohara pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Mengawali pembelajaran kita pada kesempatan ini, mari anak-anakku sekalian kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari hari ini berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk mendapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam najis dalam kehidupan sehari-hari dan cara mensucikannya. Yang keempat, mempraktekkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Jauh sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, Islam sudah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kebersihan atau kesucian, baik kebersihan dari hadas maupun najis. Untuk itu, mari kita simak bersama saya materi Semua Bersih Hidup Jadi Nyaman. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah. Anak-anakku semua, dalam cuplikan video tersebut jelas memberikan informasi kepada kita tentang pentingnya hidup bersih. Dan ini sangat relevan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Mari anak-anakku kita baca bersama-sama Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, anak-anakku, setelah kita membaca ayat tersebut, ada dua hal yang menyebabkan orang terhalang dalam melaksanakan ibadah. Apakah itu? Mari kita simak bersama-sama. Sekarang kita masuk pengertian hadas. Hadas menurut asal katanya berarti sesuatu yang baru, sedangkan menurut ilmu fikih adalah suatu keadaan yang tidak suci. Nah, keadaan inilah yang menyebabkan kita tidak boleh atau terhalang melaksanakan ibadah kepada Allah. Apakah itu? Sholat atau puasa? Sampai kita membersihkannya atau mensucikannya sesuai dengan ketentuan syara. Anak-anakku, hadas itu terbagi dua. Yang pertama hadas kecil, yaitu keadaan tidak suci yang disebabkan oleh beberapa perkara yang mewajibkan kita berwudu sebelum melaksanakan ibadah. Sedangkan hadas besar adalah keadaan tidak suci atau kotor karena disebabkan oleh 6 perkara yang mewajibkan kita mandi, wudu, atau tayamum. Contohnya, seorang berhadas kecil. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 lubang, baik berupa gas padat atau gas cair. Apakah BAK, BAB, ataupun kentut. Yang kedua, gila. Selanjutnya, pingsan dan tidur. Selanjutnya, anak-anakku, orang yang berhadas besar itu disebabkan oleh beberapa perkara. Misalnya, yang pertama, hubungan suami istri. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, meninggal dunia. Yang keempat, haid. Yang kelima, nifas. Yang keenam, melahirkan atau wilada. Dalam Islam, tata cara bersuci atau tahara sudah diatur, yaitu dengan berwudu, mandi wajib, ataupun tayamum. Nah, anak-anakku sekalian, berikut ini akan disajikan tata cara berwudu. Ayo, siap-siap dipraktekkan di rumah ya. Dimulai dengan niat, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asgari fardan lillahi ta'ala. Kemudian mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali sambil menyela-nyela jari jemari tangan. Yang kedua, berkumur-kumur atau menghirup air dari hidung dan menyemburkannya keluar. Selanjutnya, membasuh muka sebanyak 3 kali. Batasan muka adalah dari telinga yang satu ke telinga yang lain, dan dari batasan tempat tumbuhnya rambut di atas kepala atau kening, dahi, dan dagu. Selanjutnya, membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali, lalu tangan kiri, dimulai dari ujung jari dengan menyela-nyela jemari, lalu menuangkan air ke lengan sampai siku. Selanjutnya, mengusap seluruh atau sebagian kepala. Kemudian, membasuh kedua telinga dengan cara memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga dan kedua ibu jari di bagian luar telinga. Selanjutnya, membasuh kaki kanan sebanyak 3 kali dari ujung jari sampai ke mata kaki. Mencuci mata kaki dengan menyela-nyela jari jemari kaki. Dan yang terakhir anak-anakku semua, jangan lupa berdoa sesudah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina
waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikash sholihin. Anak-anakku masih semangat ya di rumah? Selanjutnya simak video berikut ini tentang tata cara tayammum sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayamum di sini adalah dengan menggunakan debu atau segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Ya, menggunakan debu atau segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Caranya itu amat sederhana sekali. Ya, caranya itu amat sederhana sekali. Kita hanya menepuk tangan kita ke tanah atau ke debu tadi, ya, sebanyak sekali. Lalu setelah itu kita mengusapkan pada wajah dan telapak tangan kita. Ya, wajah dan telapak tangan kita. Di sini tidak mesti berurutan wajah dulu atau telapak tangan dulu, namun yang lebih bagus adalah dari wajah baru telapak tangan. Ya. Jadi caranya di sini cuma wajah saja nanti akan diusap, ya, baru telapak tangan. Ya, dan telapak tangan ini tidak perlu sampai siku. Ya, kan telapak tangan ini tidak perlu sampai siku. Karena yang namanya tayamum itu berbeda dengan wudu. Ya, yang namanya tayamum itu berbeda dengan wudu. Dalam tayamum tidak disebutkan ilal mirfaqaini sampai siku, tidak disebutkan sampai siku. Ya, kalau dalam wudu memang. Namun tidak bisa kita kiaskan antara tayamum dan wudu. Antara tayamum dan wudu. Nah, caranya mudah. Tadi misalnya di sini adalah debu. Ya, kita dapati debu di sini. Kemudian kita tepuk sekali. Nah, tepukannya cuma sekali aja, tidak perlu 2 kali. Ya, karena yang diajarkan sebenarnya oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya, tidak sahih kalau tepukannya itu 2 kali, tidak ada hadis sahih yang menjelaskan hal tersebut. Jadi tepuk sekali, ya, dapat debu tadi, ya, setelah itu, ya, kita usapkan, ya, tadi pada wajah kita sekali, cukup sekali saja. Setelah itu, ya, punggung telapak tangan, karena tadi bagian dalamnya ini kan sudah kita tepuk, maka sisanya adalah punggung telapak tangan. Sudah, itu selesai. Kita tidak perlu sampai kaki, nggak perlu bagian-bagian yang lainnya juga nggak perlu. Cukup wajah dan telapak tangan saja ketika kita bertayamum. Ya, itu caranya cukup sederhana sekali. Dan ini sudah menggantikan apa? Wudu dan mandi sekaligus. Wudu ketika kita mau berwudu kita tidak dapati air atau sulit menggunakan air, ataupun ketika mandi juga kita tidak mendapati air atau sulit menggunakan air ketika kita mandi, maka gantinya adalah tayamum. Mudah-mudahan dengan bekal ilmu yang sederhana ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, najis. Najis adalah sesuatu yang dipandang kotor oleh syara yang mengenai badan ataupun pakaian. Najis adalah kotoran yang mengganggu dan membuat kita tidak sah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu itu melekat apakah di badan, tempat ataupun mengenai pakaian kita. Adapun macam-macam najis dan cara mensucikannya. Najis terbagi 3. Yang pertama, najis muhaffafah. Yang kedua, najis mutawassita, dan yang ketiga, najis mughallaza. Mari anak-anakku kita lihat najis. Najis muhaffafah atau najis ringan yang mana? Contohnya, kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa selain air susu ibu. Nah, cara mensucikannya atau membersihkannya adalah cukup memercikkan air ke tempat yang terkena najis tersebut. Selanjutnya, najis mutawassita. Najis mutawassita itu adalah najis pertengahan. Misalnya, darah, nanah, tinja, bangkai binatang, dan lain-lain. Nah, cara mensucikannya adalah dengan mencuci sampai hilang zat, warna, bau, dan rasa. Selanjutnya, najis mughallaza atau najis berat, yaitu segala perkara yang ada hubungannya dengan anjing ataupun babi.
Misalnya, terkena jilatan anjing, maka cara membersihkannya adalah dengan cara membasuh air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah hadas menurut asal katanya berarti sesuatu yang baru, sedangkan menurut ilmu fikih adalah suatu keadaan tidak suci yang mewajibkan kita berwudu, tayamum, dan mandi wajib. Kemudian, najis adalah kotoran yang mengganggu dan membuat kita tidak sah melaksanakan ibadah kepada Allah, di mana hadas terbagi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Kemudian, najis terbagi tiga, yaitu najis muhaffafah, najis mutawassita, dan najis mughallaza. Mari kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna jatinabahu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Amin. Anak-anakku semua, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.